wabarakatuh. Bertemu lagi bersama saya Pinsan Hari Yusuf dalam program Loka Story Planner. Nah, kali ini kita sedang kedatangan Kang Agung Rahmat atau akrab kita sapa Kang Agung ya Kang Agung. Oke, Kang Agung ini adalah seorang pengusaha nasi goreng, yaitu nasi goreng Gipster ya Kang. Gipster 18 ya? Gipster 18. Nah, nanti kita akan ulas dan kita akan tahu bagaimana usahanya Kang Agung ini. Nah, Kang Agung, kita langsung aja nih Kang Agung, usaha nasi gorengnya ya. Siap. Katanya rame banget nih di daerah Cimahi ya, daerah Kebon Kopi nih nasi goreng Gipster nih. Kang Agung, boleh tahu nggak kalau ide awalnya ini membangun nasi goreng ini dari mana Kang Agung? Kalau pertama sih dulu kan basic kerja di restoran, jadi saya mutusin buat jualan nasi goreng. Karena nasi goreng semua orang pasti butuh nasi. Masih butuh nasi ya, betul. Meskipun misalkan atau gimana masih banyak lah ya yang jualan nasi, tapi ya, saya tetap percaya diri. Oke. Nah, untuk kenapa namanya kok bisa Gipster gitu kan? Kalau untuk nama Gipster sih dulu waktu satu hari sebelum mau buka usaha nasi goreng, saya kena ibaratnya kecelakaan lah, tabrak sama pengendara lain motor gitu, sampai istri saya patah kakinya. Patah kaki itu sehari sebelum mau usaha. Pas sebelum mau usaha, besok malamnya kecelakaan, besoknya diulur dulu. Nah, nama dari Gipster itu artinya dari kaki istri pertama digigip gitu. Digigip gitu. Jadi unik juga ya. Ternyata ya, itu ada historinya gitu. Ada historinya gitu. Itu sehari mau buka usaha bersama, perdana banget, baru celaka. Nah, terus 18-nya itu? 18-nya tanggal kelahirannya. Oh, tanggal kelahirannya. Jadi digips gara-gara patah kaki dan tanggal 18 tanggal kelahiran, tapi jadi hoki ya Kang. Luar biasa. Dan Kang, untuk modal awalnya ini ngebangun bisnis ini berapa nih Kang? Kira-kira Kang? Kalau untuk modal sih ya sekitaran 15-20 sih harus ada lah, harus siap. 20 ya. Meskipun di pinggir jalan kan, tapi saya ngambil kayak kualitas kayak di restoran lain, dari kompor, terus wajan, kayak gitu, tempat-tempat kayak gitu. Berarti modalnya sekitar 15-20 juta lah ya Kang. Nah Kang, waktu yang Akang butuhkan untuk membangun dari mulai ide membangun nasi goreng ini sampai jadinya jualan nasi goreng ini, kira-kira perlu waktu berapa lama? Itu masih kerja sih ya. Tadinya kan pengen punya usaha sendiri gitu. Sekarang kalau kerja terus kan nggak enak lah gitu ya. Kan kita kan umurnya makin sini makin jadi pengen bertambah lah ya, kebutuhan terus makin tinggi ya. Jadi pengen usaha sendiri lah. Soalnya mumpung punya basic masak kayak gitulah, saya terjun langsung ke dunia jualan nasi goreng itu. Paling 3 bulanan saya bikin kayak gitu. Berarti waktu hanya 3 bulan ya Kang? Langsung action ya? Oke. Para pemirsa Loka Story Planner, sebenarnya menarik sekali nih perbincangan kita bersama Kang Agung Rahmat atau kita sapa Kang Agung, owner dari nasi goreng Gipster. Tapi sebelum kita lanjut pertanyaan, alangkah baiknya subscribe, like, and share dulu video Loka Story Planner. Nah Kang Agung, ini semakin menarik Kang Agung ya, pertanyaan kita mereview usaha tadi nih Kang Agung ya. Dari mulai sejarahnya ini menarik sekali kata saya, dari mulai kecelakaan dan namanya itu Gipster itu, ternyata saya juga sempat berpikir kenapa kok namanya Gipster gitu ya. Ternyata Gipster itu gara-gara kaki istri patah digips, jadi Gipster 18 tanggal lahir istri. Wah luar biasa sekali, tapi itu jadi hoki banget gitu Kang. Nah Kang, ini kita ada pertanyaan lagi, saya pengen bertanya nih, kalau di nasi goreng Gipster ini kira-kira apa nih Kang yang diunggulkan menunya Kang? Kira-kira? Kalau di nasi goreng tempat saya jualan, yang paling gitu ya, yang recommended nasi goreng asin jambal. Asin jambal. Nasi goreng seafood sama nasi goreng paling itu sih. Tapi memang itu menurut saya sangat menarik sekali sih ya. Jarang-jarang sih untuk kelas nasi goreng yang di pinggir jalan tapi
punya menu yang semenarik itu gitu. Nah ini yang menjadi ketertarikan para konsumennya nasi goreng Gipster ya. Nah Kang, kira-kira nih sekarang karyawan Kang udah berapa nih? Kalau karyawan sih awal-awal 1, cuman sekarang ada 2 lah. Ada 2 yang nungguin di sana. Kalau pertama-tama saya langsung terjun juga. Kalau sekarang udah tinggal ngontrol lah. Ya, ngontrol. Bentar lagi kayaknya punya cabang-cabang berikutnya nih Kang. Nah Kang, kalau boleh tahu nih omsetnya sekarang per bulannya dan per tahunnya ini berapa nih Kang? Kalau per bulan sih ibaratkan dari segi penghasilan dari kerja sama jualan lebih besar jualan. Ya, tapi ada strategi khusus Kang selama pandemi untuk minimal omsetnya bisa bertahan gitu? Strateginya paling kita kayak model menu di Gojek, di GoFood kayak gitu, di GrabFood gitu. Kita kasih potongan harga diskon ya. Biar supaya masih pengen nyobain masakan ya. nasi goreng Gipster itu, tapi harganya terjangkau meskipun lagi masa pandemi ini. Jadi walaupun masa sulit tapi masih bisa makan nasi goreng Gipster ya. Sangat seru nih perbincangan dengan Kang Agung. Nah Kang Agung, pastinya ya pemirsa Loka Storypreneur juga ingin ya memulai usaha seperti Kang Agung, apalagi di tengah pandemi COVID seperti ini Kang Agung ya. Nah kira-kira Kang Agung buat para pemirsa Loka Storypreneur nih, langkah-langkah utama apa Kang untuk membangun bisnis ini kepada pemirsa Loka Story ini? Kira-kira langkah-langkahnya gitu Kang, supaya mau buka usaha nasi goreng seperti Akang. Ya langkahnya pertama niat, percaya diri. Itu aja sih Om. Itu aja. Niatnya kan pengen bener lah gitu. Usaha. Yang keduanya harus percaya diri. Harus percaya diri. Kalau setengah-setengah itu nggak akan pernah maju ya. Karena keberhasilan itu tidak pernah lahir dari keraguan-raguan. Betul ya Kang? Gitu. Kang, kalau di nasi goreng ini apa perlu Kang kita punya keterampilan khusus, atau memang cukup udah bisa bikin nasi goreng juga bisa jualan gitu, atau bagaimana? Kalau cuman itu nggak bisa, harus punya keterampilan khusus juga sih. Waktu saya dulu kan kerja waktu di resto kan, saya bagian food trainer. Ngajarin masak gitu. Jadi udah paham lah harus kayak gimana gitu ya. Meskipun saya punya karyawan baru ya dilatih dulu baru bisa ditinggal. Kayak gitu. Jadi intinya tetap harus punya skill dulu ya Kang, harus punya ilmunya dulu ya. Soalnya kan kita ngeladenin, ibaratkan pembeli itu bos raja gitu ya. Misalkan kita asal-asalan masak kan, takut orang itunya kapok nggak balik lagi, kita yang rugi. Iya betul juga Kang. Nah Kang, kira namanya bisnis ini kan pasti nggak selamanya senang terus ya Kang, nggak selamanya maju. Pasti adalah suka dan dukanya nih Kang. Selama 3 tahun lebih lah Akang membangun bisnis ini, kira-kira suka dukanya apa nih Kang? Ya suka dukanya ya paling semisal ini ya dari ngambil kita dari kayak air laut lah, pasang surutnya. Kalau lagi surut turun banget, cuman kita harus sabar. Kadang ada yang naiknya, besoknya balik lagi. Seperti itu sih. Jadi intinya sabar ya. Suka dukanya yang penting gitu ya. Kang, ini terakhir nih Kang pertanyaannya dari saya. Untuk para pemirsa Loka Storypreneur yang mau buka usaha seperti Akang, tips dan triknya dari Akang bagaimana nih? Gitu. Tipsnya apa nih buat pemirsa Loka Story supaya pemirsa Loka Story ini bisa sukses nih usaha seperti Akang ini? Harus kreatif sih. Kreatif. Ya. Jangan ngambil menu kayak yang udah ada. Yang udah lumrah yang udah lumrah yang banyak di pasaran kayak gitu. Harus kreatif sih. Terutama juga dari nama ya Kang. Dari nama. Nah umumnya kan tukang nasi goreng, dagang nasi goreng biasa doang ya kan, cuma nasi goreng gitu kan. Tapi Akang punya nama yang berbeda gitu, sehingga orang juga aneh sih menurut saya. Itu saya juga ketika saya juga nyoba nasi goreng tadi, nasi goreng Gipster apa gitu kan, saya jadi penasaran juga nih Kang. Nah Kang, pastinya untuk pemirsa Loka Storypreneur nih yang mau mencoba nasi goreng Akang atau pengen beli nasi goreng Akang atau bisa didapatkan di mana, mungkin Akang bisa sampaikan kepada pemirsa Loka Storypreneur kan, silakan. Untuk semua pemirsa yang lihat ini, kalau mau nyobain nasi goreng Gipster bisa datang langsung ke tempat dan Kebun Kopi nomor 29. Itu pun kalau mau
via Gojek GrabFood ada nama merchantnya nasi goreng hipster 18, nasi goreng merchant hipster 18. Oke, para pemirsa Lokal Storypreneur, nggak kerasa nih kita ngobrol-ngobrol, waktu kita berbincang dengan Kang Agung sudah habis ya Kang ya. Ya semoga pemirsa Lokal Storypreneur bisa terinspirasi dengan kisahnya Kang Agung bisa berbagi. Terima kasih banyak Kang Agung sudah berbagi ilmunya, menginspirasi juga kepada pemirsa Lokal Storypreneur. Oke pemirsa Lokal Storypreneur, sekian bersama saya Picana Result dari Kang Agung, owner dari Nasi Goreng Hipster. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.